Shalom Victory. Baik lagi sama kita di sini dan Reno. nah, ayo sekarang kita mau mulai Victory Kids kita karena bulan ini adalah bulan Natal dong, kehadiran Tuhan Yesus. Kita pakai yang kayak kemelar, kemerlip, Yeah. merah, hijau yang melambangkan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu mari kita berdoa dulu. Nanti doanya akan dipimpin oleh Bapak Eno. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ya Aba ya Bapa, kami mengucap syukur, kami terima kasih Tuhan. Kau telah mengundang kami bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin kami nggak bisa bertemu Tuhan, kami terbatas, tapi kami percaya Tuhan, Rohmu tak terbatas Tuhan. Kau selalu ada di dalam hati kami Bapa, sehingga ketika kami beribadah Bapa, walaupun hanya di online, di HP ataupun dimanapun kami sedang menonton ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu bisa memenuhi hati kami Bapa. Kira Kau pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Bila nama-Mu dipermuliakan di segala nama ya Bapa. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua adik-adik yang percaya kita katakan Amin. Hari ini kita mau yang bawain lagu apa sih Cici? Kita mau bawain lagu Kita Surga Bergema. Ayo. Jadi dia undang untuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama Kita Surga Bergema. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus tak ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita katakan Kita Surga Bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah semua, bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Kristus sang ajaib. Kita akan berjuang hari berhimpun dan bersukaria, menurut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan
Mari kita tutup mata kita. Kita akan nyanyikan lagu Natal di hatiku. Mari kita akan seperti palungan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari adik-adik, kita jangan hanya memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal yang seperti biasa-biasa saja, tapi kita harus sadari bahwa kelahiran Tuhan Yesus yang berarti ketika Dia lahir di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Seperti di dalam firman, begitu besar kasih Allah di dalam dunia ini sampai Dia mengaruniakan anaknya. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Oh, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu, selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga bernyanyi, kemuliaan tempat maha tinggi. Dengan bersejahtera dalam manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu, selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Oh, indahnya
Semoga hidup kami gak sia-sia Tuhan. Memang kami masih muda Tuhan, kami masih kecil Tuhan, tapi kami tahu Engkau memilih kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang Kau pilih Tuhan. Sehingga masa depan kami Engkau telah jamin Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan Engkau sertai kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, mungkin ada sekolah Tuhan yang kami harus kerjakan, sekolah online Tuhan yang mungkin susah misalkan kami Tuhan, tapi kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya kami mendapat nilai yang terbaik Kami percaya Tuhan kami mendapat hadiah yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Di Natal ini Tuhan mungkin kami gak bisa bertemu satu sama lain Tuhan. Kami percaya tapi Natal kami menjadi indah karena Natal kami bersama Engkau Bapa. Kami terbatas tapi Engkau tidak terbatas ya Bapa. Engkau yang di depan, kami yang di belakang-Mu ya Roh Kudus. Kami serahkan semua segala pujian, hormat, syukur kembali ke dalam tangan-Mu Bapa. Juga berkati nanti Cici Priscilla nanti Tuhan yang membawakan firman Tuhan nanti. Biarlah dari mulut bibirnya Tuhan bisa tersampaikan pesan-Mu Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga menjadi anak-anak-Mu yang selalu mendengarkan firman-Mu Bapa. Gak hanya bisa mendengar tapi bisa melakukan menjadi pelaku firman-Mu. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama adik-adik yang percaya kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom Victory Kids. Apa kabar kalian semua? Nih lihat, Capri sudah siap banget nih mau Natalan. Capri sudah gak sabar banget kita mau Natalan. Ditunggu ya, minggu depan kita akan merayakan Natal bareng-bareng. Walaupun cuma lewat YouTube kayak gini, tapi percaya kalau misalnya kita tetap bisa menjalin kebersamaan bareng-bareng di Natal 2020 kali ini. Dan hari ini Capris membawakan firman Tuhan yang berjudul Yesus meredakan angin ribut. Gimana ya? Kalian percaya gak sih bahwa Yesus, Tuhan kita nih ya, bisa meredakan angin ribut yang cuma bilang, Angin ribut berhentilah, diamlah. Terus habis itu tiba-tiba anginnya diam. Keren banget gak sih Tuhan kita? Kalau misalnya kayak gitu pasti kita mikir kayak, yang kayak di film-film ya kayak superhero, dia menyelamatkan banyak orang, melakukan banyak hal yang kadang kalau misalnya kita pikir kayak nggak mungkin banget kita lakuin, tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus kita ini, dia bisa melakukan banyak hal, termasuk ini, Yesus meredakan angin ribut ini. Nah, kalian bisa baca selengkapnya di Markus 4 ayat 1 sampai 44. Di situ diceritain semuanya lengkap banget, detail banget. Jadi kalian bisa baca dari situ. Oke, jadi waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar di tepi danau. Nah, di situ karena Tuhan Yesus sedang mengajar orang, jadi orangnya banyak mengerumuni dia. Sehingga suatu ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam kapal. Dan di situ Tuhan Yesus mengajarkan banyak banget hal perumpamaan. Sehingga ia naik ke sebuah kapal yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Ayo kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu mereka bertolak ke seberang. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi bukan cuma satu perahu, tapi misalnya ini perahu bersama Tuhan Yesus dan orang-orangnya. Terus di sini lagi, jadi banyak perahu-perahu gitu. Dan di situ kalau misalnya kita lihat, tiba-tiba ada ombak pelan-pelan awalnya ombaknya, terus tiba-tiba ombaknya jadi gede. Takut gak sih kita? Iya kan, kita pasti takut, mikir, aduh ini gimana? Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita, juru selamat kita, dia yang akan melakukan segala perkara, dia yang akan menghardik semua badai topan dalam kehidupan kita. Lalu ketika mereka sedang bertolak ke seberang,
tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Jadi pas lagi rame-ramenya nih, pas ombaknya udah gede terus airnya udah mulai masuk ke kapal, Tuhan Yesus malah tidur. Tuhan Yesus tidur terus murid-muridnya udah pada panik. Mereka bilang, aduh ini gimana, kita harus apa ini? Kita harus kayak gimana supaya anginnya ini tenang. Tapi mereka bilang kayak gini kepada Tuhan Yesus, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Lalu Tuhan Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, kenapa kamu begitu takut? Kan ada aku. Kenapa kamu begitu takut? Mengapa kamu gak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Jadi mereka ngomong satu sama lain. Mereka bilang, lah dia siapa sih? Sampai angin pun taat sama dia. Dia ini sebenarnya siapa sih? Sampai membuat angin pun ketika dia bilang, tenanglah, akan menjadi tenang. Adik-adik semua, kita harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dan mungkin kita sedang mengalami kayak ujian atau apapun itu, kita harus percaya ketika mungkin soalnya lagi susah nih, lagi kayaknya aku gak bisa jawab deh. Di situ kita harus belajar berdoa dan berserah kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku tahu Engkau juru selamatku. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Sama seperti Engkau menolong murid-murid-Mu yang di angin ribut itu, Tuhan. Dan ketika dari situ, murid-murid yang di situ menjadi percaya bahwa Yesus juru selamat yang dapat menyelamatkan kita semua. Coba kalau misalnya nggak ada Tuhan Yesus di situ, dan mereka kan lagi takut lah ya, mereka lagi panik, aduh gimana ini. Terus dari situ mereka nggak percaya kalau Tuhan dapat. Mereka lupa kalau misalnya Tuhan itu bisa menyelamatkan dan bisa melakukan berbagai mujizat. Akhirnya sampai mereka kan bangunin Tuhan, Tuhan bangun, apa yang harus kulakukan? Terus dari situ akhirnya Tuhan bilang, diam, tenanglah. Akhirnya seketika itu juga angin itu tenang. Jadi di sini kita belajar bahwa Tuhan juru selamat kita dan kita nggak boleh takut, kita nggak boleh panik. Kita serahin semuanya ke dalam tangan Tuhan dan kita terus berdoa apapun itu masalahnya, apapun misalnya kita dibully sama teman-teman kita berdoa aja sama Tuhan. Karena Tuhan bisa loh bilang, shh, jangan ganggu anakku. Bisa ngomong ke teman kalian yang ngebully kalian, shh, jangan ganggu anakku. Ini anak kesayanganku. Kamu gak bisa bully dia. Bisa loh Tuhan ngomong kayak gitu. Jadi kita harus percaya dan berdoa bahwa Tuhan Yesus dapat menyelamatkan kita. Oke, sampai di situ dulu firman Tuhan dari Japres. Oke, sekarang Jeffries mau memberikan tugas ayat hafalan kalian untuk kalian hafalkan, lalu kalian bisa kirim video ayat hafalan kalian di nomor Cica Lydia yang ada di bawah ini. Dan nanti bisa diundi, bisa di spin untuk minggu depan siapakah yang akan menang untuk mendapatkan hadiah spesial dari Victory Kids. Nah, sekarang Jeffries mau memberikan ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil dari umur 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Kalian bisa buka dalam Lukas pasal 1 ayat 47. Kalian bisa baca di sini. Kita hafal bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lukas 1 ayat 47 berfirman, dan hatiku
bergembira karena Allah Juru Selamatku. Kita hafal bareng-bareng sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lukas pasal 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Yang lebih cepat lagi ya, biar kita cepat hafal ya. 1, 2, 3. Lukas pasal 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Oke. Sekarang untuk adik-adik berumur 8 tahun sampai dengan 12 tahun, kita bisa baca bareng-bareng dalam Lukas 19 ayat 10. Kalian juga bisa baca bareng-bareng di sini. Kita baca dan hafalin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita baca sekali lagi deh biar sama-sama kompak, oke? 1, 2, 3. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, segini dulu firman Tuhan dari Cepris. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tuhan, segini dulu Tuhan firman Tuhan yang Cepris bawakan Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang Cepris bawakan Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan bagi kita semua, dan percaya bahwa Engkau Juru Selamat kami Tuhan. Dan kami tidak akan goyah Tuhan, sebab kami percaya Tuhan Engkau Juru Selamat kami, Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan angin pun Tuhan bisa taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang beribadah bersama Victory Kids ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yeay. Ada roket Rakun, Kapten Amerika, Thor dan Iron Man, orang bilang dia hebat. Ada Captain Marvel, War Machine, Black Widow, Spider-Man dan Ant-Man, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Ada roket Rakun, Kapten Amerika, Thor dan Iron Man, orang bilang dia hebat. Ada Kapten Marvel, War Machine, Black Widow, Spider-Man dan Ant-Man, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Nah, oke adik-adik,
dari video kemarin, ibadah kemarin, Jeffries lihat nih banyak banget adik-adik semua yang sudah antusias mengirimkan video-video ayat hafalan. Nah, sekarang di sini udah banyak nama-nama adik-adik semua yang kemarin sudah mengirimkan video ayat hafalan. Sekarang Jeffries mau undi nih. Dan jangan lupa ya, kalian terus berdoa. Dan ketika kalian nonton ini, kalian juga harus tetap berdoa. Siapa tahu kalian pemenangnya. Walaupun kalian sudah berdoa tetapi nggak menang, nggak apa-apa. Tenang aja, masih ada besok-besok. Dan percaya bahwa kita akan tetap menang. Mungkin bukan waktunya sekarang, tapi akan nanti. Jadi tetap berdoa, oke? Kalian bisa lihat di sini ya nama-nama kalian. Kita hitung bareng-bareng ya. Aduh, Jeffries deg-degan nih. 1, 2, 3. Yeay! Selamat kepada Yose. Untuk Yose, kamu bisa kirimkan alamat kamu ke nomor Caca Lydia yang ada di bawah ini. Dan untuk adik-adik semua yang belum menang, jangan patah semangat, tetap semangat. Dan ikutin terus acara Victory Kids. Dan sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dan terus jangan lupa terus berdoa ya adik-adik buat kirimin ayat hafalan kalian dan berdoa agar kalian bisa menang di minggu depan. Yeay, bye. Tuhan Yesus memberkati. Hafalan ayat Alkitab tanggal 6 Desember, yaitu Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Tuhan memberkati. Halo, saya dapat hadiah dari Vitalitit. Hadiahnya total buat online. Ada Vitalitit total.